Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di podcast Aptiknas. Saat ini kita ada di salah satu booth di booth Aptiknas di acara Smart Home dan City. Kami hadir langsung dari expo terbesar tahun ini. Kita akan mendapatkan informasi apa ya dari narasumber. Kali ini saya mendapatkan salah satu narasumber. Saya sedikit culik dia untuk narasumber yang saat ini. Nah, kita langsung saja ya, kita bertanya kepada beliau. Nah, boleh Mas, disebutkan nama dan perusahaannya, kalau boleh tahu dengan jabatan. Kalau pakai status juga boleh. Silakan, silakan. Siap, terima kasih. Ini selamat siang menjelang sore berarti Sore, ya, siang menjelang iya, sore. sore menjelang Jadi sore. kalau kita sebenarnya nama saya Dian. Nama saya Dian. Kalau perusahaannya kita dari Envision. Envision. Ya, Envision kalau ke nama PT-nya PT Multi Platform System. Ya, nah itu kalau nama keren kayak biasanya kalau itu brand name-nya Pak. Jadi misalkan kalau sekarang ada Gojek, ada PT Karya Anak Bangsa kan gitu kan Oh ya. iya, Nah betul. ini kayak gitu seperti itu. Nah kebetulan kalau saya sebagai CTO-nya. Wih, keren sekali. CTO. Oke. Sekaligus lanjut. sebagai founder juga. CTO plus founder. Betul. Di mana-mana Mas, saya sebagai founder dan CTO. Tapi ini dibalik ya nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Gitu. Nah, kalau kita perusahaannya sebenarnya tagline kita itu sebagai smart system provider. Smart system Ya, provider. smart system provider. Jadi kita memprovide solusi. Kita solutioning company. Okay. Jadi kita memprovide sistem rekomendasi untuk mau itu di home solution, pabrik, farming, agriculture gitu. Contoh paling sederhana adalah solusi yang kita provide adalah contoh monitoring untuk kondisi pabrik, kayak gitu-gitu. Kita memberikan rekomendasi bahwa berapa kamu efektivitas produksi hari ini gitu, dengan mengambil data dari IoT, data dari CCTV gitu. Jadi kita most likely kalau orang bilang sistem integrator, tapi kalau bahasa kerennya palu gada. Oh, palu gada, apa lu, gua ada gitu ya, Iya. kalau nggak salah ya. Apa lu mau, Iya. gua ada. Oke, gitu. Nah, kemudian gini, kalau dari tadi Mas Dian bilang ada untuk factory ya, untuk pabrik. Nah, boleh didetailkan nggak selain CCTV? Nah, kalau saya bergerak di CCTV kan berarti ada semacam kayak saat ini kita mengenal sebuah teknologi AI. Nah, dengan adanya AI ini apakah si teknologi ini bisa masuk ke pabrik industri itu? Boleh dijelaskan? Siap. Ini sama seperti yang case kita lagi jalankan Pak ya. Oke. Jadi biasanya kalau pabrik konvensional bilang CCTV itu dia bilang smart CCTV selama dia bisa monitor dari web. Oh ini udah smart nih, udah bisa dimonitor gitu. Nah, iya betul. Iya, nah kita memprovide semacam AI box di situ. Ada AI box dan kita ada AI solutionnya. Nah itu kita memprovide salah satu solusi AI-nya adalah di bidang HSE, Healthy and Safety Engineering. Oke. Ya, jadi bagaimana salah satu KPI-nya orang HSE itu adalah mencari orang-orang yang nggak taat pakai APD. APD berarti semacam contoh helm ya. Helm, Oke. safety vest Safety gitu. vest, oke. Sama pelanggaran-pelanggaran kalau misalkan ada di semacam area nggak boleh ada orang di situ. Oh, Nah, oke. di situ kita bikin semacam intrusion area. Oke. Ya, nah kalau misalkan dari situ ada notifikasinya dari owner langsung tahu, oh berapa pelanggaran yang ada di situ gitu loh. Dia akan kasih tahu ke orang HSE-nya gitu. Menarik. Gitu. Jadi itu nanti akan berhubungan dengan KPI ya, kalau bahasa ini yang sekarang ya, KPI. Oke, sama safety. Oke, sepertinya mic-nya mati Mas Fajar. Sepertinya ada problem dengan mic. Coba sebentar. Oke, coba dites. Oke, bermasalah sepertinya. Boleh kita ganti mic dulu. Sebentar ya. Kita ganti mic. Ada gangguan. Jadi boleh. Sebentar. Oke, nah sambil kita tunggu nih bagian
mikrofonnya lagi kita ganti. Ada satu pertanyaan nih Mas, saya pengen lihat. Nah, kalau di teknologi tadi kita kembali dengan CCTV dengan AI ya. Nah, pastinya apakah ada semacam pattern atau aturan-aturan ya kalau kita mau men-setting bahwa CCTV itu bahwa orang ini terdeteksi tidak menggunakan helm, apakah dia ada parameter sendiri, apakah itu sudah dimasukkan di dalam sebuah apa namanya kayak database gitu ya, dataset ya namanya ya, apakah seperti itu? Nah, boleh dijelaskan Mas. Betul. Jadi kalau kita bicara machine learning pasti ada referensi, ya kan ya. Nah, referensi itu pasti nanti ada semacam datasetnya. Nah, dataset itu yang sebenarnya dikumpulkan oleh masih mati ya. Belum AI. Saya harus pakai 2 mic. Ternyata, oke. Harus ada yang megangin berarti. Oke, harus dipegangin ya. Mungkin nanti saya bilang ke Pak produser di belakang, tolong ya nanti kita bikin pakai di ruang yang baru pakai stand ya Pak ya. Request. Oke, Mas silahkan lanjut. Ya. Jadi apa namanya? Ya baik lagi tadi ya. Jadi itu semacam kalau machine learning orang kalau anak kecil belajar dia pasti ada prerequisite-nya dulu ya. Dia harus melihat ada datasetnya, kemudian dikompil ada semacam namanya model machine learning. Nah, model machine learning itu yang dia ngelihat oh helm itu modelnya yang seperti ada apa namanya helm kan macam-macam ya. Ada yang helm industri, ada yang helm untuk kendaraan bermotor. Nah, kalau machine learning itu dia sudah tahu patternnya bahwa apa namanya kita misalkan ada orang pakai helm motor, dia akan bilang ini bukan, tetap aja kamu diidentifikasi nggak sebagai helm industri, tetap sebagai helmnya meskipun sama-sama helm ya. Gitu. Jadi istilahnya sudah namanya clustering. Nah kalau di ilmunya tuh clustering sama segmentation analysis gitu. Jadi dari situ melihat oh ini orang nggak pakai helm gitu. Nah platform kita sudah apa namanya sudah bisa tahu, kemudian dia akan kirim notifikasi ke WhatsApp atau ke email, langsung atau jalan notifikasinya otomatis itu ya. Otomatis, betul. Biasanya kan kadang kita biasanya kan yang suka keliling tuh satpam Mbak ya. Iya. Satpam tuh keliling kemana. Nah sekarang itu fungsi satpam diperluas untuk menjaga perimeter. Perimeter luar. Jadi istilahnya kamu daripada keliling ngeliatin nyari-nyari orang nggak pakai helm, mending kamu fokusnya untuk bang security, keamanan, bukan menjadi kesalahan orang. Jadi dikembalikan sebagai scope of work-nya. Betul. Karena kan masalahnya yang jadi masalah di kita, scope of work digedein, salary nggak naik. Wah itu berat ya. Kan? Makanya kadang kalau ditanya bagaimana kamu memonetisasi ini gitu loh, ya gampang aja, daripada kamu naikkan salary, mending kamu investasi teknologi. Bener ya. Ini pertanyaan yang berikutnya dan mungkin agak terakhir ya. Kalau kembali ke sebuah perangkat, let's say kita berbicara dengan AI dengan CCTV atau dengan kamera, apakah ada recommended ataukah ya mungkin brand mungkin enggak ya, atau apakah kriteria sebenarnya dari CCTV tersebut? Apakah saya bisa pakai CCTV rumahan, katakanlah yang bisa dipasang plug and play langsung pakai gadget bisa nyala, atau saya bisa pakai yang high end CCTV yang pakai kayak bol itu bisa atau gimana? Kalau untuk perhitungan sekedar kan kalau kita ngomongin machine learning ada yang paling sederhana people counting, ya kan ya. Terus ada face capture. Ada face capture, ada face detection. Nah, kalau untuk kelasnya face capture sama people counting, kita pakai CCTV rumahan juga bisa kok, Pak, sebenarnya. Ya, selama protokolnya dibuka. Ya, jadi istilahnya dia open integration, bisa dibuka bisa ngobrol ya kasarnya sama platform kita, itu bisa kita ambil datanya. Nah, bisa kita masukkan ke sistem kita dan itu possible sekali. Tapi kalau sampai ada yang kebutuhannya sampai face recognition, mengenali ini Dian, ini Dono gitu. Nah, itu mungkin CCTV-nya harus agak yang bagus ininya, karena nantinya dia harus belajar juga kan Pak ya. Dia harus belajar, harus mengenali oh Dian ini yang ganteng nih gitu. Nah, ini
subjektif. Subjektif. Gitu. Jadi istilahnya dia harus ada quality, ada istilahnya ada quality standar minimum quality yang kalau saya rasa yang CCTV yang 2 megapiksel itu standar itu bisa kok Pak. Oh, oke. Ya, Berarti itu dengan yang kelas rumahan pun sebenarnya kelas juga rumahan bisa, Pak, ya. bisa, Oke. bisa. Jadi teman-teman yang ingin coba solusi-solusi semacam ini bisa dari kelas rumahan juga boleh dimulai ya dari yang kecil. Nah sekarang pertanyaannya Mas, kalau yang sekarang kalau dari Mas Dian ini kalau teman-teman yang lagi online atau lagi pingin setelah lihat di sosial media pingin ngobrol dengan Mas Dian atau dengan timnya ini menghubungi bagaimana? Oke, terima kasih. Ini malah dikasih panggung nih, alhamdulillah. Nah. Ya, baik. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi online, kalau kita misalkan mau ngobrol atau consulting atau kita sharing, nanti bisa dihubungin di website kita di envisions.id. Oke, nanti ada di Mas, ada di ininya informasinya ada, ya. Atau envisions.app. Oke. Ya, di situ ada kontaknya, nanti bisa kontak di sana. Di situ juga ada use case kita selain CCTV, ada misalkan contoh mau rumahnya mau dibikin smart home, ya mau dimonitor berapa penggunaan listrik kita, penggunaan konsumsi air, biasanya kan suka ada Pak ya, pingin tahu konsumsi airnya juga gitu. Nah itu kita juga ada solusi-solusi seperti itu, termasuk juga software semacam software untuk HRIS, HRD, gitu-gitu. Itu juga kita juga ada small package untuk menyedia solusi seperti itu gitu. Kalau misalkan nanti mau combine dengan saya mau combine dengan yang advanced system gitu, kita juga bisa custom gitu kira-kira. Oke, nah ini teman-teman bisa nanti menghubungi di website ataupun dengan nomor kontak yang sudah diberikan, nanti bisa dilanjutkan prosesnya. Nah, ini Mas pertanyaan terakhir dari saya Mas, biasanya ketika Mas berkunjung di event ini, yang pertama kali atau kesan atau ingin pesan yang lanjutannya untuk event ini ke depannya Mas, boleh Mas? Baik, kalau untuk event ini saya rasa podcast seperti ini penting Mas, Pak. Iya. Kenapa? Karena kalau podcast seperti ini tuh kan jadinya kita punya tempat untuk sharing, ya kan ya. Tempat untuk sharing. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang tidak terkopi adanya acara-acara seperti ini, ada podcast ini bisa langsung terbroadcast ya sebenarnya kan dia. Karena kan yang kita perlukan adalah exposure dari acara. Kan ya. Nanti ke acara sini kita meeting ketemu ke sini, nanti bisa ada meeting lanjutan lainnya gitu loh. Ini sebagai trigger awal ya untuk kita, apalagi Indonesia kan sekarang lagi butuh komunitas high tech ya. Nah itu dia komunitas yang sangat dibutuhkan. Iya betul, gitu kira-kira sih. Jadi kedepannya podcast ini saya kaget sih, wah ada podcastnya ini keren sih. Gak cuma kunjungin stand, kita sharing kartu nama, ternyata ada podcast ini, wah ini terobosan baru sih. Oke, terima kasih Mas Dian untuk informasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita nantikan untuk narasumber berikutnya di acara event Smart Home and City di acara Aptiknas, di booth Aptiknas kali ini. Terima kasih.